Layang Pandang, Polda Papua Tengah. Setelah melalui berbagai tahapan, pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan 3 daerah otonomi baru di Papua. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022 yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022. Peresmian 3 provinsi baru ini dilakukan pada tanggal 11 November 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Salah satunya adalah Provinsi Papua Tengah, dengan ibu kota provinsi adalah Kabupaten Nabire. Setelah 2 tahun pemerintahan, dibentuklah Kepolisian Daerah Papua Tengah yang resmi terpisah dari Polda Papua melalui surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor keputusan 677/4 Romawi /2024 tanggal 29 April 2024. Melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian di Polda Papua yang baru terbentuk tentu saja memiliki dinamika yang sangat komplit yang begitu menantang. Maka pada tanggal 11 November tahun 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemudian menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare SIK sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah melalui surat keputusan Kapolri nomor 1875/11 Romawi /2024. Polda Papua Tengah yang tergolong tipe B ini menaungi 8 kabupaten wilayah hukum, yaitu wilayah Polres Nabire, Polres Dogiai, Polres Deyai, Polres Paniai, Polres Intan Jaya, Polres Mimika, Polres Puncak, dan Polres Puncak Jaya. Pembentukan Polda Papua Tengah merupakan bagian dari upaya Polri untuk memperkuat struktur kepolisian di wilayah Papua Tengah, yang bertujuan untuk bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Papua Tengah. Sebagai instrumen pelaksanaan tugas dengan keterbatasan yang ada, Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare, kemudian secara bertahap mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang, baik kantor hingga menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian dilantiklah Kombes Pol Muhajir SIKMH sebagai Wakapolda Papua Tengah serta pejabat utama Polda dan para personil lainnya, sehingga Polda Papua Tengah siap untuk melayani masyarakat. Lahir di tengah tahun politik tentu menjadi pekerjaan ekstra bagi jajaran Polda Papua Tengah guna mengawal dan memastikan pelaksanaan agenda nasional tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Rangkaian pengamanan pun dilakukan, mulai dari tahapan pengamanan calon kepala daerah, pengamanan penyelenggara, pengamanan kampanye, pengamanan distribusi logistik, proses pemungutan suara dan perhitungan suara, hingga pelaksanaan pleno oleh Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta melakukan pengamanan dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi. Memiliki wilayah hukum yang rawan tindak kriminal maupun gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata yang kerap melakukan teror, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Polda Papua Tengah dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Beberapa gangguan Kamtibmas yang menjadi atensi Polda Papua Tengah yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua Tengah, baik yang terjadi di Dogiai maupun Puncak Jaya. Hal ini menjadi perhatian khusus Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare, yang turun langsung ke daerah konflik, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik yang terjadi. Adapun beberapa langkah yang diambil Polda Papua Tengah dengan melakukan komunikasi dan menjadi mediator antara kedua kubu yang terlibat konflik dengan pendekatan preemptif persuasif dan preventif, yaitu melaksanakan razia senjata tajam secara bertahap pasca konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Papua Tengah, Polda Papua Tengah bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memiliki konsep komunikasi untuk kenyamanan merupakan landasan pelayanan yang mengutamakan interaksi efektif, terbuka, dan penuh empati antara kepolisian dan masyarakat, dengan tujuan memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepuasan kepada masyarakat.
Bertolak dari konsep ini, lahirlah 8 program prioritas Polda Papua Tengah, yaitu pelayanan yang ramah, kemampuan mendengarkan dengan empati, informasi yang jelas dan mudah dipahami, respon yang cepat dan tepat, penyelesaian konflik dengan pendekatan persuasif, pemberian ruang untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, konsisten antara tindakan dan ucapan, serta peningkatan literasi komunikasi di internal kepolisian. Sehingga dengan menerapkan komunikasi, memberikan kenyamanan dalam setiap aspek pelayanan. Diharapkan kepolisian dapat menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat, nyaman dalam setiap interaksi yang terjadi, serta dipercaya dan mampu memberikan rasa aman. Selain memberikan pelayanan kepolisian, Polda Papua Tengah juga melakukan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Beberapa kegiatan diantaranya adalah menggelar bakti sosial Polri Presisi, mendatangi wilayah-wilayah terpencil, dan memberikan bantuan serta pembinaan bagi masyarakat. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan, Polda Papua Tengah bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih sampah di lokasi yang berpotensi menjadi objek wisata yang ada di Kabupaten Nabire. Di momentum Hari Bayangkara ke-79 tanggal 1 Juli 2025, Polda Papua Tengah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal kepada masyarakat, sebagai bentuk pelayanan Polri di tengah masyarakat Papua Tengah. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan, yaitu program bedah rumah, bakti sosial, donor darah, berziarah ke Taman Makam Pahlawan, memberikan pelayanan perpanjangan SIM yang bebas biaya, dan beberapa kegiatan lainnya. Termasuk melakukan anjang sana dengan mengunjungi Warakauri yang dilakukan oleh Bayangkari daerah Polda Papua Tengah lewat program Bayangkari Peduli sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat. Tentunya masyarakat menaruh harapan besar bagi Polda Papua Tengah sebagai bapak yang menjaga, melindungi, memberikan ketenangan, dan mengayomi masyarakat di wilayah Papua Tengah. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Polri untuk masyarakat.